proses coaching Ibu Erni dan Ibu Ah. Halo, selamat siang Bu Erni. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, Bu Erni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ya, saya mau melakukan beberapa pertanyaan nih dengan Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Ya, Bu. Ya. Baik Bu Erni, pada coaching kita kali ini, coach dan kuci akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Erni sebagai coach-nya. Nah, jangan lupa ya, Ibu Erni harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama nih Bu Erni, akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Ya, Bu. Kompetensi apa nih yang akan Ibu Erni kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kemampuan untuk coaching rekan sejawat, Bu. Oke, pertanyaan kedua nih Bu Erni, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi yang spesifik ya, Bu ya. Saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berikutnya ya Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Erni dilihat dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya melalui coaching yang saya lakukan dengan alur Tirta. Oke, baik. Kemudian ya Bu, apa harapan yang Ibu Erni ingin lihat dalam proses coaching kali ini? Harapan saya kali ini, saya mampu meningkatkan kompetensi coaching, utamanya membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke Bu Erni, demikian dulu ya Bu Erni, sebagai awal observasi, saya kira sudah cukup ya. Ya Bu. Silakan Ibu Erni coachingnya terhadap kucinya ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Pak Radi. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya siang ini? Alhamdulillah, baik sibuk. Terima kasih ya udah meluangkan waktu Mas siang ini. Kita mau coaching sebentar nih Pak, nggak lama kok, sekitar 10-15 menitan lah. Oke, siap. Nah, Pak Radi siang ini pengen ngomong apa nih? Iya nih Bu, saya itu mau saya itu Bu gini Bu ya, ini saya itu agak khawatir ya Bu ya, dengan beberapa murid saya di kelas itu Bu. Jadi kan gini Bu, menurut saya itu Bu ada yang masih belum lancar membaca dan ada juga yang bahkan satu orang itu Bu memang sama sekali nggak bisa membaca Bu. Jadi gimana ya Bu ya? Oke. Jadi tentang murid yang belum lancar membaca ya? Betul Bu. Dan ada juga nih yang masih belum sama sekali bisa membaca ya Pak Radi? Iya betul. Nah, dari topik yang saya dengar siang ini ya Pak ya, kayaknya ini panjang dan lebar banget ya. Banyak sekali yang bisa dibicarakan. Apa nih yang mau Bapak
dapat di akhir percakapan 15 menit kita ini? Saya itu pengennya sih Bu ya, dapat itu, dapat gimana itu bisa memberikan cara yang tertib agar anak-anak ini bisa lebih cepat menguasai kemampuan membacanya Bu. Terutama itu Bu, untuk siswa saya yang memang sama sekali belum bisa membaca. Baik, kita di sini fokus pada mencari strategi agar murid-murid Bapak bisa lebih cepat belajar membaca. Apakah ada hal spesifik yang ingin Bapak capai dalam waktu dekat ini? Iya, jadi saya itu setidaknya dia, setidaknya saya itu pengen anak-anak ini mulailah Bu menunjukkan peningkatan dalam kemampuannya membaca di beberapa minggu ke depan. Adalah 6 sudah tuh. Yang ingat saya sih begitu. Ya, bisa Bapak lebih menceritakan detailnya bagaimana? Apa yang selama ini Bapak lakukan untuk membantu murid-murid yang kesulitan membaca? Iya, iya. Saya itu Bu sudah berusaha ya Bu setiap hari mengajak anak-anak itu literasi Bu, membaca, mendengar. Namun ya Bu ya, sepertinya masih terdapat saja siswa-siswa yang kesulitan Bu untuk mengikutinya dengan baik, terutama untuk siswa yang memang belum bisa membaca sama sekali itu. Jadi dilema ya Pak ya. Betul Bu. Jadi Pak Radi sudah mencoba beberapa latihan rutin yang seperti saya dengar tadi, tetapi mereka masih kesulitan. Betul. Apakah Bapak melihat ada pola tertentu pada murid-murid Bapak? Mungkin cara mereka merespon atau belajar, Pak? Betul ya. Ya, saya itu perhatikan anak-anak itu agak bersemangat ya dia membaca. Namun mereka itu bersemangat mereka hanya di buku yang mereka senang saja, seperti tentang cerpen-cerpen begitu. Ya, nah untuk siswa yang memang sama sekali nggak bisa membaca ini tuh, mereka itu bersemangat jika yang mengajarkan membaca itu teman-temannya. Kalau saya yang ngajak mereka itu Bu, mereka itu agak gimana ya Bu ya, anak siswa yang dimanca itu. Seperti mungkin jenuh kali ya Bu ya. Memang dulu saya pernah sih Bu, waktu dulu saya memagang di kelas 2 Bu, saya itu pernah, namanya kelas 2 Bu ya, masih kelas rendah, apalagi waktu itu kan banyak alumni COVID kan, nah banyak siswa yang belum bisa membaca. Saya itu pernah menangani hal yang sama, strategi yang saya gunakan, saya itu menugaskan beberapa siswa dalam setiap harinya di jam istirahat Bu untuk bergiliran melatih mengajarkan temannya yang nggak bisa membaca ini. Begitu Bu, cuman agak lambat makin. Wah, itu sih bisa dikatakan luar biasa Pak Radi. Kira-kira nih, jika kita rating dari yang telah Bapak lakukan, kalau dari angka 1 sampai 10 menurut Pak Radi nih, seberapa tingkat keberhasilan metode itu? Menurut Pak Radi dapat membantu semangat siswa dalam belajar membacanya. Kalau di rating ya Bu ya, kalau melihat daripada ketercapaian kecepatannya itu mungkin berkisar di angka 67 aja deh. Oh begitu. Menurut Pak Radi, angka itu sudah cukup atau mau lebih ditingkatkan lagi? Saya sih pengennya ditingkatkan Bu, soalnya kan angka yang begitu kan masuk sudah lambat Bu. Memang sih berhasil, cuman terlalu lama Bu.
waktunya saya pengennya sih di angka 9, ya paling banter lah. Havingnya itu Bu di angka 8. Hmm, Oke. Nah, menurut Pak Radi, ada lagi nggak pendekatan tertentu? Mungkin metode apa yang bisa membantu untuk meningkatkan angka itu, Pak? Apa ya Bu ya? Oh ya Bu, sepertinya Bu ya, saya perlu deh Bu ya meluangkan waktu saya setelah pembelajaran selesai. Nah, itu memastikan bahwa anak tersebut memang mendapatkan pembelajaran membaca dari teman-temannya. Karena Bu, saya itu selama waktu memegang di kelas 2 itu percaya aja Bu sama teman-temannya yang sudah ditugaskan itu. Tanpa melakukan refleksi ataupun evaluasi setelahnya. Untuk memastikan apakah anak tersebut memang sudah belajar membaca atau belajar membaca apakah tidak yang dimengerti atau dipahami gitu. Mm-mm. Wah, keren itu Pak Radi, luar biasa. Bapak sudah mau meluangkan waktu istirahatnya demi memperhatikan perkembangan belajar anak. Nah, sekarang nih Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Radi atau ada nggak yang Bapak Radi butuhkan dalam menunjang rencana baik tersebut? Ada sih Bu, tentunya saya bisa dan meminta bantuan camat dan guru agama untuk membantu saya dalam pengawasan perkembangan belajar ini tersebut. Mungkin juga saya bisa dan dia mengkomunikasikan kepada orang tua anak tersebut agar tujuan nanti mereka di rumah juga mendapatkan pembelajaran, perhatian dari kedua orang tuanya Bu ya. Tentunya Hmm, bisa ya Bu ya. Pak, bisa mungkin? Mhm. Hmm. Jadi bagaimana nih kira-kira kapan mau Pak Radi melaksanakan dalam waktu dekat ini? Hmm, dalam waktu dekat ya Bu, sepertinya minggu depan bisa deh Bu, minggu depan Bu. Ini minggu depan saya udah bisa, karena minggu ini kan saya mau fokus dulu Bu untuk menuntaskan semua administrasi yang sudah ada. Nah, minggu depan saya sudah bisa deh Bu. Hmm, Kemudian, menurut Pak Radi, komitmen penting nggak untuk kegiatan yang Bapak lakukan ini nanti? Iya, untuk koneksi sangat penting sih. Saya akan berusaha konsisten setiap hari untuk memberikan waktu saya setelah pembelajaran selesai untuk merefleksi hasil belajar tersebut. Mungkin juga saya secara konsisten untuk meminta laporan hasil belajar daripada orang tua anak tersebut. Memastikan bahwa di sekolah dan di rumah mereka juga mendapatkan pembelajaran. Wah, 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 keren sekali ini rencana Pak Radi. Saya senang Pak mendengarkan bahwa Bapak sudah memiliki rencana yang jelas. Kemudian langkah Bapak untuk memberi perhatian lebih kepada murid-murid ini sangat penting. Saya yakin, saya percaya dengan ketekunan Pak Radi pasti akan terlihat hasilnya. Semoga apa yang sudah Bapak Radi rencanakan dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Sebenarnya saya ini sih penasaran mendengar hasilnya nanti. Apa nih rencana coaching refleksi kita lagi untuk membahas hasil daripada rencana ini Pak? Siap, Bu, secepatnya Bu ya, Iya. dalam beberapa minggu ke depan, saya akan segera kembali memberikan kabar ke Ibu deh untuk menyampaikan perkembangan Ibu nanti. Nah, ditunggu ya Pak. Amin. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan Pak? Saya rasa lebih kritis. Nah, kita ini sudah coaching ya sekitar 15 menit nih. Jadi bagaimana nih Pak Radi? Apa
yang Bapak rasakan sekarang setelah coaching ini? Wah, Ibu Erni luar biasa ya. Saya itu ini sekarang sudah merasa lega sekali, Bu. Saya merasa lebih siap dan bersemangat juga, Bu. Bersemangat dan juga saya percaya diri lagi dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak saya di kelas. Makasih banget tuh ya. Sudah Sama-sama Pak dibantu. Radi. Sama-sama ya Pak Radi. Mari kita jadwalkan sesi lanjutan ya untuk melihat bagaimana perkembangan murid-murid Bapak setelah beberapa minggu. Saya yakin nih Bapak ini guru yang luar biasa, guru yang bisa membantu perubahan positif. Siap. Baik Pak Radi, terima kasih atas waktunya. Senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya ucapkan selamat siang ya Pak. Siang Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang juga Ibu. Tadi Bu Erni sudah melakukan coaching ya dengan Pak Radi. Betul sekali. Nah, pada bagian akhir coaching ini ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi. Pertama, apa saja yang sudah Ibu Erni lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan di coaching ini? Baik Ibu, di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur Tirta tersebut bisa menggali coacher untuk menceritakan permasalahannya dan dia bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan sendiri, Bu. Oke Bu Erni, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Silahkan Ibu. Menurut pengamatan saya sebagai observer ya Bu, proses coachingnya Ibu Erni dan Pak Radi sudah berjalan dengan sangat baik sekali. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Erni mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot daripada hasil mendengarkan percakapan dan dengan pendekatan rasa dengan Pak Radi. Sehingga Pak Radi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Keren banget Bu Erni, keren. Dan juga coaching Ibu tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Bagaimana perasaan Bu Erni mendengar hal ini? Tentunya saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih banyak atas penilaiannya. Terima kasih. Sekali lagi saya sangat senang Bu bisa mengcoaching Pak Radi dan beliau bisa menemukan solusi-solusi dari masalahnya sendiri. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Erni kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Erni lakukan? Yang pastinya saya akan terus berusaha lagi Bu dalam meningkatkan dan memaksimalkan pertanyaan terkait Tirta, terutama tentang membangun pertanyaan berbobot Ibu. Oke Bu Erni, bulan depan kan kita ada rencana coaching lagi nih. Iya Bu. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Erni berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Baik Bu, siap, saya akan melakukan coaching lagi di bulan depan. Nah, kedepannya saya akan lebih meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan pendekatan rasa, sehingga saya lebih akurat dalam membangun pertanyaan berbobot untuk coach saya Bu. Oke, luar biasa Bu Erni. Baik Bu Erni, demikian observasi kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kita ya Bu. Saya tutup percakapan singkat kita hari ini ya Ibu Erni. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu. Sama-sama.